Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal-usul tombak Kyai Pleret. Tumenggung Wilatikta mempunyai 2 anak, bernama Raden Sahid dan Rasa Wulan. Ketika kedua anaknya dewasa, sang Tumenggung menyuruh anak lelakinya untuk menikah. Setelahnya akan disuruh menggantikannya. Mendengar hal tersebut, Raden Sahid kaget karena belum memiliki rencana untuk menikah. Sesudah itu, Raden Sahid pamit untuk memikirkan permintaan sang Tumenggung. Selanjutnya, sang Tumenggung juga menyuruh agar Rasa Wulan mempersiapkan diri untuk menerima lamaran orang lain. Malamnya, Raden Sahid gelisah. Ia tidak ingin menikah. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Mengetahui Raden Sahid melarikan diri, Rasa Wulan ikut pergi. Mengetahui kedua anaknya tidak ada di rumah, sang Tumenggung kebingungan. Ia segera menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari kedua anaknya, namun tidak berhasil. Bertahun-tahun Raden Sahid mengembara. Ia mengamalkan segala ilmu yang dipelajarinya selama ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hingga akhirnya, di kemudian hari, ia dikenal sebagai Kanjeng Sunan Kalijaga. Sementara itu, Rasa Wulan setelah bertahun-tahun mengembara, namun tak kunjung menemukan kakaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di hutan Glagahwangi. Di hutan itu ada danau bernama Sendang Beji. Di tepi danau itu ada pohon yang besar dan rindang. Pada salah satu cabang yang menjorok tersebut ada orang yang sedang bertapa. Orang itu bernama Syekh Maulana Maghribi. Suatu siang, Rasa Wulan datang ke Sendang Beji. Saat itulah mereka bertemu. Singkat cerita, keduanya menikah. Dari pernikahan itu, mereka mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Kidang Telangkas. Setelah Kidang Telangkas dewasa, Syekh Maulana Maghribi mencipta suatu tombak, lalu diberi nama Kyai Pleret. Tombak itu diberikan kepada anaknya. Dengan tombak itu, Kidang Telangkas membuka lahan dan akhirnya kelak anak keturunannya menjadi raja-raja termasyhur di tanah Jawa. Hingga sekarang, pusaka tersebut disimpan di Keraton Yogyakarta. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Lembu jantan yang iri pada babi. Dahulu kala, hidup 2 ekor lembu jantan bernama si merah besar dan adiknya si merah kecil.
Keduanya bekerja sebagai penarik gerobak milik seorang petani di sebuah desa di India. Suatu hari, sang petani berencana menikahkan anak perempuannya. Ia akan menyembelih babi sebagai hidangan utama pernikahan. Sebelum disembelih, jauh-jauh hari babi diberi makanan yang lezat-lezat agar tubuhnya cepat gemuk. Si merah kecil iri melihat babi yang mendapat makanan yang lezat-lezat. Ini tidak adil, Kak. Kita yang sudah bekerja keras hanya diberi makan rumput kering, sedangkan babi pemalas itu mendapat makanan yang lezat-lezat, kata si merah kecil. Si merah besar tersenyum mendengar rasa iri adiknya. Adikku, jangan engkau iri pada babi itu. Ia sebenarnya diberi makanan kematian. Ia dibuat gemuk karena akan disembelih. Makanlah rumput keringmu. Bersyukurlah karena engkau akan hidup lebih lama dibandingkan babi itu. 2 minggu kemudian setelah babi cukup gemuk, petani pun menyembelihnya. Kini daging babi yang besar telah tersaji di pesta pernikahan anak petani. Si merah besar berkata kepada adiknya sambil menunjuk daging babi di meja makan. Kau percaya sekarang adikku? Ya kak, kata si merah kecil. Kita hanya makan rumput kering setiap hari, tapi nasib kita lebih baik dibandingkan babi pemalas itu. Makanan babi memang lezat-lezat, tapi itu hanya sementara sebelum kematian datang menjemput. Lanjutnya lagi. Setelah mengerti, si merah kecil tidak pernah lagi iri pada babi. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan suka iri pada orang lain. Belum tentu yang membuatmu iri itu mempunyai nasib yang lebih baik dibandingkan dirimu. Dan bersyukurlah atas apa adanya dirimu. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ingatlah untuk selalu mawas diri. Di sebuah pohon di pinggir hutan belantara, terdengar suara Tonggeret yang amat keras. Tonggeret tak menyadari bahwa suaranya yang keras telah menarik perhatian belalang untuk menangkapnya. Kebetulan sekali aku sedang lapar, aku akan menangkapmu, ucap belalang sambil mengendap-endap mendekati Tonggeret. Tonggeret sama sekali tak menyadari keberadaan belalang di belakangnya. Tetapi rupanya di pohon yang sama ada seekor burung yang sedang memperhatikan belalang. Dasar belalang bodoh, aku sedang kelaparan, tapi malah kau datang sendiri kepadaku, ujar burung itu. Burung pun ikut mengendap-endap untuk menangkap belalang. Begitu pula dengan si burung. Ia tak tahu bahwa di bawah pohon ada seorang anak kecil dengan ketapelnya sedang mengintainya. Malam ini aku akan meminta ibuku untuk memasak daging burung, batin anak kecil itu. Anak kecil itu lalu mengambil sebuah batu kecil. Ia mulai mengincar burung yang berada di atas pohon itu. Dalam hitungan ketiga, anak kecil itu melepaskan ketapelnya. Batu dari ketapel tepat mengenai si burung. Seketika burung itu jatuh ke tanah. Anak kecil itu sangat senang karena ia berhasil membawa pulang burung hasil tangkapannya. Barulah Tonggeret menyadari keberadaan belalang.
Begitu pula dengan belalang. Ia baru menyadari keberadaan burung yang mengintainya. Tonggeret dan belalang pun kabur ketakutan menjauh dari pohon tersebut. Para binatang di pohon itu asik berburu makanan dan tak memperhatikan sekitar. Mereka tak mawas diri, sehingga mereka tak mengetahui bahaya yang mengancam mereka.